Anggi Oktarinda, Berita dan Cerita, membawa kisah dan kabar dari mana saja. Hai, ketemu lagi dengan saya Anggi Oktarinda dalam Anggi Oktarinda, Berita dan Cerita. Kali ini saya membawakan cerita dari mana ini? Dari dalam taman, dari kebun kecil di Bandung Timur. Nah, sekarang di sini jam 3 sore. Tapi suasananya udah mendung, jadi berasa kayak jam 5 sore gitu. Anyway, sekarang udah mau akhir November ya. Mungkin ini baru bisa diupload awal Desember. Jadi 2 bulan sudah nggak posting apapun karena satu dan lain hal nggak sempat. Nah, sekarang aku mau ngajak ngobrol tentang yang lagi rame. Apa tuh? Sebelumnya kita tonton dulu cuplikan yang satu ini sambil ngopi. Silakan nonton. 반갑습니다. AI로 세상을 혁신하는 삼산텍 대표 서달미입니다. 먼저 시작하기 전에 질문 하나 드릴게요. 일란성 쌍둥이는 글씨체도 똑같을까요? 글쎄 그거 뭐 다르지 않을까요? 아닌가? 같나? 네, 정답은 다르답니다. 미국의 우편연구소의 실험에 따르면 아무리 일란성 쌍둥이라도 동일한 글씨체는 나오지 않는다고 합니다. 이처럼 필적은 뇌의 지문이라고도 불리는 개인의 고유한 특성이죠. 때문에 필적은 은행, 검찰, 국과수, 국세청 등 다양한 기관에서 본인 확인의 수단으로 흔히 사용되곤 합니다. 하지만 사인이나 필적은 위조가 쉽다는 단점이 있죠. 위조의 비율은 8%에 달하지만 감정하는 전문 감정사의 인력은 아주 턱없이 부족합니다. 법원에 등록되어 있는 전문 감정사는 20여 명에 불과하죠. 만일 이 부족한 인력을 AI가 대신하면 어떨까? 수많은 위조 글씨와 진짜 글씨를 머신러닝으로 학습시키면 위조의 패턴을 찾아낼 수 있지 않을까? 이 질문에 대한 답을 저희 삼산텍은 지난 2박 3일간의 해커톤에서 찾을 수 있었습니다. 화면 보시죠. 우와! 오, 대박이다! 우후. 안장의 테스트 셋으로 서명과 필체의 특성을 스스로 분석해 진위 여부를 판별한 결과 인식 정확도가 99.8%로 나타났습니다. Jadi drama ini tuh judulnya Startup, diperankan oleh Bae Suzy, Nam Jo Hyuk sama Kim Seon Hoi. Ratingnya sih bagus dan dia salah satu drama yang dibicarakan bukan hanya di kalangan penonton drama Korea atau di kalangan pecinta drakor, tapi juga di luar lingkaran itu. Sempat beberapa kali dibahas di beberapa akun-akun investasi. Menarik. Jadi startup ini menceritakan mimpi seorang cewek bernama Sodalmi yang ingin menjadi Steve Jobs-nya Korea Selatan. Dia bisa dibilang gak punya modal apa-apa, lulusan SMA, gak ada pengalaman, gak ada koneksi pula. Tapi dia punya mimpi dan tekad yang kuat. So, dia berusaha mewujudkan mimpi itu dengan nyari tip yang tepat, milih mentor yang tepat, dan masuk sandbox. Apa sih sandbox itu? Kenapa sih begitu dikejar-kejar oleh Dalmi CS demi mewujudkan cita-cita mereka? Sesuai arti harafiahnya, sandbox itu adalah kotak pasir.
Fungsinya sebagai pengaman buat anak-anak yang bermain di atasnya. Jadi, kalau mereka terjatuh, itu nggak sakit-sakit amat. Nah, begitu juga peran sandbox di dunia startup atau perusahaan rintisan. Yang namanya perusahaan rintisan itu kan masih sangat rentan. Jadi, terjatuh di sandbox itu bukan hanya nggak akan sakit, tapi juga minim resiko cedera, sehingga dia bisa bangkit lagi. Di sandbox, startup akan diuji secara terbatas sebelum dia dilempar ke pasar. Ya, itu kan di drama Korea. Enak banget Dalmi bisa ketemu sandbox. Emangnya di Indonesia ada? Eits, jangan salah sobat. Indonesia juga punya sandbox loh. Dia ada di bawahnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dua regulator keuangan di Indonesia. Selain itu, program inkubasi startup ala sandbox ini ada juga yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika lewat program 1000 Startup Digital. Lalu Telkom lewat Indigo Inkubator, ada juga Founder Institute, dan masih banyak lagi. Sejak keluar POJK tentang inovasi digital tahun 2018, di situ mulai deh dibentuk yang namanya sandbox sebagai bantalan, sebagai kotak pasir bagi perusahaan-perusahaan rintisan biar dia kalau jatuh tuh nggak sakit-sakit amat gitu. Pendekatan regulatory sandbox ini jadi semacam instrumen untuk menguji si perusahaan rintisan ini. Yang diuji bukan cuma layanan, tapi juga produknya, teknologinya, inovasinya, dan terlebih model bisnisnya. Dalam prosesnya, regulator bakal mengamati dan menguji platform si startup itu sendiri. Nah, jangan salah juga, sandbox ini tuh bukan cuma arena belajar buat para startup loh, tapi sekaligus juga buat regulator. Ya, supaya arah perizinan yang dikeluarkan oleh regulator nanti ke depannya itu tuh bisa tepat dan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Jadi, bisa meminimalkan resiko sekecil mungkin. Kurang lebihnya seperti itulah. Apalagi kita bisa merasakan sendiri nih, inovasi di layanan digital ini kan terus bergerak. Contoh nih, dulu awal-awal booming keuangan digital, mungkin kita taunya baru sebatas peer-to-peer lending. Tapi makin kesini, layanan keuangan digital itu makin berkembang terus. Ada layanan payment misalnya, lalu urun dana atau crowdfunding, dan masih banyak lagi. Coba sebelumnya, layanan-layanan itu kan belum pernah ada. Nah, di regulatory sandbox inilah berbagai layanan inovasi digital itu diwadahi, sehingga pada akhirnya regulator dapat menelurkan aturan yang tepat. Contoh aturan yang keluar dari regulatory sandbox. Misalnya POJK nomor 37 tahun 2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Mungkin nanti next-nya bakal ada aturan-aturan baru lagi yang keluar dari regulatory sandbox ini. Nah, teman-teman gimana? Udah pada nonton drakornya? Salah. Maksudnya udah pada tahu kan berarti di Indonesia tuh ada loh sandbox ala-ala Dalmi CS, bukan cuman ada di drakor. Anyway, Anggi Oktarinda, berita dan cerita kali ini membawakan cerita dari dalam taman yang baru kelar. Sampai berjumpa lagi di Anggi Oktarinda, berita dan cerita episode selanjutnya. Semoga nggak selama yang kemarin nih kita upload channelnya lagi. Dadah.